and I send this message to all students of Al-Azhar Islamic Junior High School. We are here to seek the knowledge for our bright future. Students of Al-Azhar Islamic Junior High School, you are soldier of the world. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik anak-anakku yang saya cintai, anak-anak yang saya banggakan di SMA Islam Al-Azhar 7 Solo Baru. Tentunya pertama-tama Ustaz mengajak kepada antum semuanya untuk mensyukuri nikmat Allah. Pandai-pandailah bersyukur karena atas limpahan rahmat karunia dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, kita mendapatkan sehat walafiat dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu mengirimkan sholawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak, yang mana kita belum pernah berjumpa dengan beliau, dan semoga kita dapat minum bersama beliau di telaga beliau kelak. Allahumma amin. Baik anak-anakku, ketemu lagi dengan saya Ustadz Ahmad Zulkifar. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya dan antum semuanya untuk sama-sama mempelajari tentang semangat menuntut ilmu. Mari kita sama-sama dengarkan penjelasan kita. Let's check it out. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang materi semangat menuntut ilmu. Insyaallah pada materi kali ini kita akan mengetahui apa yang akan kita pelajari. Maka apa yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Yaitu tentunya Ustadz harapkan antum semua menyadari wajibnya menuntut ilmu, dan kemudian antum semuanya diharapkan memiliki semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari antum, dan antum dapat menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu dan juga menyampaikannya kepada sesama, serta antum semuanya dapat mengimplementasikan pemahaman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122. Baik, coba perhatikan Quran Surah At-Taubah ayat 122 ini yang bunyinya وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Surah At-Taubah ayat 122. Anak-anakku, kita perlu mengetahui asbabun nuzul dari Quran Surah At-Taubah ayat 122.
asbabun nuzul, yakni adalah sebab kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala kaum mukminin dicela oleh Allah bila tidak ikut ke medan perang melalui ayat-ayat sebelum ini. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 41 dan ayat 120. Kemudian Nabi Muhammad mengirimkan semua pasukannya hingga akhirnya mereka semua berangkat ke medan perang tanpa ada seorang pun yang tinggal. Maka turunlah firman Allah berikut untuk menasakh ayat sebelumnya, yaitu Quran surah At-Taubah ayat 122. Maka hendaklah beberapa golongan di antara mereka tetap tinggal dan memperdalam agama untuk memberi peringatan kepada sebahagian yang lain sekembalinya dari medan perang. Di dalam kandungan Quran surah At-Taubah ayat 122, tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang. Nah, ini kandungan yang pertama. Sedangkan kandungan yang kedua, hendaknya sebagian yang lain tetap menekuni aktivitas menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuannya tentang agama serta mengajarkannya. Yang ketiga, orang-orang yang berjihad di medan ilmu sama nilainya dengan orang-orang yang berjihad di medan perang. Dan yang terakhir adalah tugas ulama adalah mempelajari agamanya serta mengamalkannya dengan baik, kemudian mengajarkannya. Baik anak-anakku sekalian, kita perlu tahu bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, kita perlu tahu bahwa setiap muslim wajib belajar atau wajib menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan umatnya belajar atau menuntut ilmu? Karena dengan ilmulah kemuliaan dunia dan akhirat dapat diperoleh dengan kualitas maksimal dan memungkinkan manusia untuk memperoleh kemaslahatan, karena ilmu merupakan salah satu anugerah cahaya dari Zat yang Maha Alim. Anak-anakku sekalian, dalam menuntut ilmu kita perlu mengetahui dan memperhatikan adab-adab menuntut ilmu. Nah, nih kita lihat nih, di sini ada adab-adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama tentunya adalah mengikhlaskan niat. Ya, jadi niat antum harus ikhlas. Yang kedua adalah memohon ilmu yang bermanfaat. Jadi apapun ilmu pengetahuan yang kita pelajari haruslah mendatangkan manfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga adalah menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Maka antum jangan berbuat dosa dan jangan berbuat maksiat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus akan ilmu. Jadi antum harus giat, harus haus akan ilmu. Jadi tidak pernah kenyang oleh ilmu, karena ketika antum kenyang oleh ilmu, maka sudah nggak mau belajar lagi. Maka perasaan haus akan ilmu itu harus tetap dijaga. Nah, yang kelima adalah tidak sombong dan malu dalam menuntut ilmu. Jadi jangan pernah sombong dan malu dalam menuntut ilmu itu. Nah, yang keenam ada mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi ketika guru antum sedang menerangkan, maka tolong didengarkan dengan baik. Sama halnya diam ketika pelajaran disampaikan. Nah, selanjutnya adalah berusaha memahami dengan benar ilmu yang disampaikan. Kemudian menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Kemudian mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha mendakwahkan ilmunya yang sudah antum dapatkan. Demikianlah, ini tadi adalah adab menuntut ilmu dalam Islam. Nah, selanjutnya derajat dan keutamaan orang yang berilmu itu seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, gimana itu? Allah Subhanahu wa taala
membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu seperti perbedaan antara orang yang dapat melihat dengan orang yang tidak dapat melihat, atau seperti perbedaan antara orang yang mendengar dengan orang yang tuli. Nah, demikian pembelajaran jarak jauh hari ini, yaitu semoga bermanfaat bagi antum semuanya. Jangan lupa untuk selalu tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku, demikianlah video tentang semangat menuntut ilmu, video tentang materi semangat menuntut ilmu. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi antum semuanya. Demikian apa yang bisa Ustaz sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.